Halo Sobat Miraset, kembali lagi di Eureka Fact bersama aku, Diras. Pada episode kali ini, aku mau membahas mengenai satu buku berjudul Poor Economic. Poor Economic ditulis oleh dua orang yang bernama Esther Duflo dan juga Abhijit V. Banerjee. Mereka sama-sama mengajar sebagai dosen di MIT University dan atas buku ini, pasangan ini berhasil mendapatkan Nobel Prize di tahun 2019. Esther Duflo dan Abhijit V. Banerjee membahas mengenai siapa saja sih orang-orang yang tergolong miskin. Umumnya mata pencaharian mereka adalah pedagang kecil atau pegawai kecil, petani dan juga kuli bangunan. Pak Solhin petani dari Bandung. Beliau berusia 44 tahun, mempunyai 3 anak, bekerja sebagai buruh tani, bergaji 10.000 per hari di tahun 2008. Bahaya dari inflasi, dengan harga pupuk naik, ternyata Pak Solhin dipecat oleh bosnya. Lalu, bagaimana cara keluarga Pak Solhin untuk mengatasi krisis keuangan ini? Yang pertama, istrinya pergi ke Jakarta untuk menjadi asisten rumah tangga, jadi mereka LDR-an gitu. Anak pertamanya berhenti dari sekolah berusia 12 tahun, padahal anaknya ini pinter di sekolah, lalu terpaksa menjadi kuli bangunan. Kemudian Pak Solhin bertahan dengan beras subsidi 4 kg dalam seminggu dan juga dia cuma bisa makan 1-2 kali per hari. Masalah Pak Solhin ini umum terjadi pada kalangan miskin. Jadi karena Pak Solhin kesulitan mendapatkan pekerjaan lagi, beliau tidak punya uang untuk membeli makan. Dengan makannya tidak bernutrisi dan sedikit, tentunya akan muncul masalah kesehatan dan terpaksa anak Pak Solhin juga harus putus sekolah. Padahal kebutuhan dari keluarga miskin, menengah dan kaya sebenarnya itu sama aja kok. Semua sama-sama pasti mau makan enak, mau pekerjaan yang layak, keluarganya sehat dan juga anak-anak sekolah di sekolah yang bagus, ya kan? Apakah Pak Solhin ini tergolong miskin? Menurut Poor Economics, ternyata pendapatan orang miskin itu yang 69.300 ke bawah. Dengan 10.000 per hari tentunya beliau termasuk orang miskin ya. Stereotip kalangan miskin juga melekat pada para pengemis. Kita tinjau yuk pendapatan dari para pengemis. Untuk di Jakarta nih, pengemis yang level kasihannya sedang-sedang aja ternyata berhasil mendapatkan 500.000 per hari. Untuk pengemis yang level sangat kasihan seperti membawa bayi atau kakek dan nenek renta itu bisa mendapatkan 1 juta dalam 1 hari. Hebat ya, itu bisa lebih besar dari gaji direktur. Ternyata nih para pengemis ini tidak selalu bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Masalah kelaparan Pak Solhin. Ternyata kita semua itu dapat bekerja dengan produktif termasuk Pak Solhin bila kita mengkonsumsi makanan minimal 2.400 kalori dalam 1 hari atau seharga 14.700. Tapi kalau nggak punya pekerjaan ya 14.700 jadi mahal juga ya. Sebenarnya dari pemerintah telah melakukan bantuan kepada kalangan miskin atau penyaluran program sembako BPNT tahun 2022 sebanyak 200.000 per bulan. Masalah lainnya seperti anak pertama Pak Solhin putus sekolah, faktornya ada 2 nih, anak kecil putus sekolah, internal dan eksternal. Kalau internal seperti si anak ini nggak bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya, tapi nggak dimotivasi juga sama orang tuanya. Lalu faktor eksternal seperti ya keluarga tidak mampu, tidak berhasil menyekolahkan dan juga anak ini harus keluar untuk bekerja mencari makan. Di Indonesia sendiri, tingginya angka putus sekolah ternyata masih mengkhawatirkan, yaitu meningkat sebanyak 10 kali lipat dari 2019 sampai 2022, sebanyak 73.000 anak SD putus sekolah. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah. Yang pertama, ketersediaan dari sekolah dan juga guru yang berdedikasi. Nomor 2, edukasi kepada orang tuanya, tidak hanya anak saja, bahwa pendidikan anak itu penting. Nomor 3, insentif pemerintah yang tadinya disalurkan lewat Pos Indonesia bisa dilakukan mungkin sesudah penyuluhan atau anak kecil di sekolah diberikan makan siang.
Solusi penting lainnya yaitu ketersediaan lapangan kerja di daerah kecil juga. Seorang rekruter Robert Jensen dari Amerika merekrut 3 tahun pekerja wanita muda di India Utara. Nah, ibu-ibu di sana yang tadinya hanya menyekolahkan anak laki-laki saja, jadi paham ada nilai ekonomi bila mereka menyekolahkan anak wanitanya juga. Faktanya, pandangan orang miskin itu malah tidak benar. Contohnya, kedua anak ini berusia 6 dan 7 tahun berprofesi sebagai tukang sun atau kuli angkut di pasar. Mereka hanya libur ketika mereka sakit saja. Dan pemerintah setempat juga kesulitan untuk membantu mereka untuk memberikan fasilitas kesehatan gratis karena mereka tidak terdaftar KTP dan juga kartu keluarga. Lalu bagaimana solusinya? Untuk meningkatkan kesehatan kalangan miskin, diperlukan edukasi anak sejak dini dan juga untuk para orang tuanya. Bagaimana manfaat vitamin, pemanfaatan rumah sakit, dan BPJS. Jadi, di desa itu kalau sakit tidak pergi ke dukun. Pak Solhin yang tidak mempunyai pekerjaan ternyata kesulitan juga dalam berwirausaha. Bagaimana dia mau mengajukan pinjaman kepada bank kalau faktanya 51% penduduk dewasa Indonesia masih belum punya rekening bank. Jadi Indonesia ternyata populasi penduduk terbesar keempat yang tidak memiliki rekening bank sesudah Cina, India, dan Pakistan. Ada nih sebuah solusi yang dilakukan Bapak Muhammad Yunus. Dia adalah founder Grameen Bank, ini base-nya di India. Dia memenangkan Nobel Prize dan percaya bahwa wanita miskin berbakat jadi pengusaha bila diberikan kesempatan. Yaitu caranya memberikan pinjaman kecil dan berkala, aktif mengadakan pertemuan dan memotivasi mereka yang diberikan pinjaman, dan juga memilih wanita miskin dengan latar belakang krisis seperti korban KDRT atau diterlantarkan oleh anaknya. Faktanya ternyata mereka dapat bekerja dengan jam kerja lebih panjang dibandingkan karyawan pada umumnya yang bekerja di 9 to 5. Cerita Bapak Muhammad Yunus mengakhiri Eureka Fact kali ini. Untuk sahabat Mirai Aset yang tertarik menggali lebih dalam tentang topik ini bisa baca buku Poor Economic. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Saya Diras undur diri dari Eureka Fact. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!